Apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Iya, sehat. Silakan duduk. Terima kasih. Persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah sudah memanggil saksi-saksi? Ya, sudah, Hakim Ketua. Jaksa penuntut umum, supaya menghadirkan saksi ke depan persidangan. Petugas harap menghadirkan saksi ke depan persidangan. Terdakwa supaya mengambil tempat. Mari Bu, silakan. Silakan duduk. Nama saksi? Sukma. Saksi kenal dengan terdakwa? Iya. Dia suami saya. Karena terdakwa dengan saksi ada hubungan perkawinan, maka saksi tidak disumpah. Dari perkawinan saksi dengan terdakwa memperoleh berapa anak? Tidak mempunyai anak, tapi mengadopsi satu anak laki-laki yang bernama Doni. Saksi kenal orang tua kandung Doni? Iya. Siapa ayah kandung Doni? Mas Haris. Siapa ibu kandung Doni? Mbak Rini. Apakah suami saksi dan Rini pernah menikah? Belum, Bu. Waktu saksi menikah dengan terdakwa, apakah Doni sudah lahir? Belum, Bu. Waktu saksi menikah dengan terdakwa, apakah Rini sudah mengandung? Iya, Bu. Waktu saksi menikah dengan terdakwa, dari mana saksi tahu bahwa Rini sedang mengandung? Mas Haris sendiri yang bilang sama saya. Apakah saksi mengadopsi Doni karena keinginan saksi? Bukan. Saya hanya disuruh. Siapa yang menyuruh? Ibu Cokro, Bu. Kesempatan diberikan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Apakah di rumah saksi selalu ada racun tikus? Karena saya takut tikus, Pak. Saksi pernah membeli racun tikus? Tidak, Pak. Siapa yang membeli racun? Mas Haris, Pak. Di mana botol racun itu disimpan? Di kolong meja dapur, Pak. Pada tanggal 7 Agustus 1999, terdakwa pulang kantor jam berapa? Mas Haris tidak kerja, Pak. Kemana? Karena untuk mempersiapkan besok akan berangkat ke Medan, pembukaan cabang di sana, Pak. Pada tanggal 7 Agustus 1999, apakah terdakwa seharian berada di rumah? Jam 10 pagi Mas Haris pergi dengan Doni, Pak. Saksi tahu terdakwa pergi kemana? Katanya ingin mengurus tiket. Selama terdakwa pergi, apakah terdakwa menelpon saksi? Tidak, Pak. Terdakwa kira-kira atau tepatnya pulang jam berapa? Jam 7 malam. Terdakwa pulang bersama Doni?
Tidak, Pak. Mas Haris pulang sendiri. Kalau begitu bagaimana reaksi saksi ketika melihat terdakwa pulang sendirian? Saya menanyakan Mas Haris, katanya Doni menginap di rumah Mbak Rini. Lalu saya menangis. Kenapa saksi menangis? Jelas saja saya menangis, Pak. Selama hampir 4 tahun saya mengabdikan diri saya kepada Mas Haris. Saya korbankan diri saya untuk suami saya. Tapi apa akhirnya? Apa sia-sia? Saudari saksi! Mas Haris tahu saya menyayangi Doni. Tapi dia memberikannya kepada Mbak Rini tanpa bilang dulu sama saya. Saya benar-benar tidak merasa dihargai sama sekali. Mungkin saya ini di mata Mas Haris cuma seorang pembantu. Makanya tidak ada yang menghargai saya sama sekali. Mentang-mentang saya ini bukan ibu kandungnya Doni. Mentang-mentang Mbak Rini itu ibu kandungnya Doni. Lebih baik saya mati. Saudari saksi! Untuk mereka akan lebih bahagia, lebih lega. Saya itu cuma menyusahkan mereka saja. Dari dulu Mas Haris menginginkan Doni itu agar dikembalikan pada Mbak Rini. Mbak Rini, cuma Mbak Rini yang perlu dibahagiakan. Cuma satu-satunya perempuan yang dicintai Mas Haris itu cuma Mbak Rini. Saudari saksi, harap tenang. Sidang bisa dilanjutkan. Terima kasih. Pada saat saksi menangis, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Mas Haris pergi. Saksi tahu terdakwa pergi kemana? Tidak, Pak. Terdakwa pulang kembali kira-kira jam berapa? Besok paginya pukul 4 pagi. Ketika pulang, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Mas Haris melihat saya masih di kamar, masih menangis. Kemudian dia ke belakang dan memberikan secangkir kopi untuk saya. Pada saat itu, di rumah itu, selain terdakwa dan saksi, apakah ada orang lain? Tidak ada, Pak. Cuma saya dan Mas Haris. Cangkir yang dibawa oleh terdakwa, apa masih dalam keadaan panas atau sudah dingin? Masih panas, Pak. Lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meminum kopi itu? Ya, Mas Haris bilang, mungkin saya akan lebih lega. Lalu terdakwa setelah menyuruh saksi minum kopi itu? Ya. Ya, Pak. Pada saat saksi minum kopi itu, terdakwa berada di mana? Di kamar, Pak. Artinya, terdakwa bisa melihat ketika saksi minum kopi itu. Iya, Pak. Baiklah, setelah saksi minum kopi itu, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Mas Haris bilang akan menceraikan saya, Pak. Waktu terdakwa bilang mau menceraikan saudari saksi, bagaimana reaksi saudari saksi? Perasaan saya waktu itu, mungkin selama ini yang diinginkan Mas Haris itu. Tiba-tiba pandangan saya gelap, pengap.
merasa sesak, Pak. Saya bingung. Saya bingung mau mengadu kemana. Saudari saksi, setelah mengatakan ingin menceraikan saudari saksi, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Setelah itu Mas Haris pergi, Pak. Saudari saksi tahu dia pergi kemana? Tidak, Pak. Setelah terdakwa pergi, apa yang dilakukan oleh saksi? Saya melihat Mas Haris dari jendela. Mas Haris pergi. Lalu tiba-tiba kepala saya terasa pusing. Begitu saya sadar, saya sudah berada di rumah sakit, Pak. Baiklah, Ibu Hakim Ketua, saya kira pertanyaan dari saya cukup. Kapan saksi merasakan bahwa saksi keracunan? Di rumah sakit diberitahu dokter Nurdin, katanya saya keracunan arsen. Setelah saksi tahu saksi keracunan, apa yang saksi perbuat? Saya bilang ke dokter Nurdin kalau saya keracunan setelah meminum kopi. Apakah dari kamar saksi dapat melihat ke arah dapur? Tidak, Bu. Apakah saksi melihat terdakwa membuat kopi di dapur? Tidak, Bu. Pertanyaan dari saya cukup, Ibu Hakim Ketua. Apakah terdakwa keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi? Iya, ada sebagian yang ingin saya bantah. Apa yang Anda bantah? Saya emang berniat menceraikan Sukma. Tapi saya tidak pernah berniat untuk membunuhnya. Saya cuma ingin Saudara membuat terdakwa. kopi. Bu Hakim, itu bohong. Dia fitnah. Ini namanya fitnah, Bu. Sukma, kenapa kamu melakukan ini semua sama saya? Pada waktunya nanti, terdakwa akan mendapat kesempatan untuk bicara. Gimana, Nur? Ya, sejauh ini kondisi fisiknya sudah baik. Kamu tebus resepnya, ya? Antidepresan. Nur? Nurdin, dulu kamu bilang bukan cuma kondisi fisiknya Sukma yang baik, tapi kondisi psikisnya juga tidak menunjukkan depresi. Itu dulu. Lalu kenapa sekarang kondisinya berbeda? Rin, kamu kan tahu, kondisi psikis seorang itu bisa berubah dengan cepat. Apalagi Sukma baru menjalani pemeriksaan di kepolisian, memberikan kesaksian di pengadilan. Apa menurut kamu itu semua tidak melelahkan secara mental? Saya sarankan pada kamu, coba kamu bawa Sukma kepada seorang psikiater untuk diperiksa. Tapi bukan itu persoalannya. Kamu mau bilang bahwa semua apa yang dikatakan Sukma di pengadilan itu hanya ngelantur? Apa yang dikatakan Sukma di pengadilan itu ngaco, tidak bisa dipercaya karena dia mengalami depresi? Ya mungkin aja. Waktu saya melihat dia bersaksi di pengadilan, saya merasa dia bukan Sukma yang saya kenal. Rin, saya kan baru memberikan obat ini kan sekarang. Kamu ini gimana sih?